Kembali saya menyapa sahabat dalam video singkat ini. Saya mencoba memberikan satu sharing atau satu pengalaman terhadap sahabat, yaitu pengalaman sebagai seorang advokat atau pengacara. Bisa saja pengalaman itu pada saat ini menguntungkan rekan-rekan di kemudian hari. Pengalaman yang saya sampaikan sahabat adalah ketika kita sudah menangani satu perkara. Contoh dalam perkara perdata. Maka tentu setelah kita mendapatkan kuasa, kita akan melakukan komunikasi tertulis maupun lisan kepada pihak lawan dalam perkara yang kita tangani. Akan ada surat menyurat sahabat. Apakah somasi, menjawab somasi, atau memberikan keterangan tertulis, atau memberikan hal-hal lain dalam posisi kita demi kepentingan hukum klien kita. Ketika itu semua gagal sahabat, maka sudah pasti seorang pengacara profesional akan mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk memperjuangkan kepentingan kliennya. Dalam hal ini sahabat, ketika perkara berlanjut di pengadilan, kita seringkali menemukan lawan menggunakan surat menyurat atau surat tertulis kita kadangkala dijadikan bukti dalam persidangan yang mungkin bisa menguatkan posisinya atau melemahkan kita sebagai orang yang menjadi lawannya. Oleh karena itu sahabat, melalui pengalaman ini, agar sahabat-sahabat di kemudian hari yang berpraktek di bidang hukum atau yang belajar di bidang hukum dan menjadi advokat atau pengacara, maka ada hak hukum kita dalam surat menyurat tersebut agar terlindungi menggunakan kode rahasia sans prejudice atau without prejudice. Ajas ini sahabat atau ketentuan ini memberikan perlindungan bagi advokat agar surat-surat dalam kaitan perkara yang ditangani tidak dapat dijadikan oleh lawan atau pihak manapun dalam perkara tersebut sebagai bukti dalam perkara apabila perkara tersebut naik ke persidangan atau apabila ada upaya dalam perkara pidana terkait perkara yang kita tangani. Disinilah sahabat kekuatan hukum dari kode rahasia menggunakan sans prejudice atau without prejudice. Oleh karena itu sahabat, dalam perkembangan terakhir-terakhir ini sahabat, apabila satu perkara dimediasi, maka tak jarang hakim mediator akan mengingatkan para pihak agar segala surat menyurat atau keterangan-keterangan yang keluar muncul atau dipergunakan dalam proses mediasi selama tahap mediasi tidak dapat di-quote atau di-put atau digunakan oleh pihak manapun dalam pembuktian pokok perkara jika perkara tersebut dalam tahap pembuktian, baik menggunakan keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan yang didengarkan oleh saksi tidak dapat dijadikan menjadi keterangan saksi dalam keterangan kesaksian di persidangan. Sehingga sahabat, dari analogi ini dapatlah kita katakan juga sahabat, bahwa apabila seorang pengacara dilaporkan dalam perkara yang ditanganinya, maka sans prejudice ini akan dikuatkan oleh hak imunitas advokat yang tidak dapat dituntut dalam perkara pidana terkait pembelaan-pembelaan atau upaya-upaya hukum yang dilakukannya dalam perkara pidana terhadap kliennya. Demikian pula sahabat, segala upaya-upaya perdata yang dilakukan oleh pengacara tidak dapat
dijadikan dasar oleh pihak lawan atau pihak manapun terkait upaya itu, dilakukan dengan laporan pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia karena ada hak imunitas yang melindunginya. Sehingga sahabat, bagi kita seorang advokat, ketika kita menggunakan atau mengerti apa yang menjadi hak kita yang dilindungi, yaitu sans prejudice atau without prejudice dan hak imunitas, ini saja kita pegang sahabat dan berjalan dalam koridor hukum dalam menangani perkara yang kita tangani, maka kita sebagai advokat akan terlindungi dan terjamin hak kita sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya. Sesimpel itu sahabat, yang menjadi apa yang harus kita pedomani ketika kita menjalankan tugas panggilan profesi kita dengan baik. Demikianlah sahabat penjelasan pengacara Batak Tebak Langsung singkat ini.